Anggota DPRD mencuri rel kereta. Betul, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2021. Dia adalah Christoph Munte, anggota DPRD Kota Tebing Tinggi. 8 tersangka lainnya sudah diadili di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2021. Sementara Christoph Munte yang ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Oktober 2021 dinyatakan buron alias DPO. Munte muncul sebagai caleg di 2024 dan terpilih sebagai wakil rakyat. Kok bisa seorang DPO mendaftarkan diri sebagai caleg? Bagaimana bisa dia mendapatkan SKCK? Bagaimana pula kisahnya Christoph Munte diduga mencuri rel kereta? Lantas, akankah proses hukum tetap diberlakukan bagi anggota legislatif itu? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Di warung kopi di dekat pemandian air panas di Bukit Tinggi, Syarif bertemu dengan Surya sekitar pukul 14.00 pada tanggal 13 September 2021. Di warung kopi itulah Surya mengajak Syarif untuk mencari gergaji besi untuk memotong besi rel kereta. Mereka kemudian pergi ke Panglong di daerah Simpang Rambung untuk membeli gergaji besi. Usai membeli gergaji besi, Surya dan Syarif kembali ke rumah masing-masing. Mereka berjanji akan bertemu lagi 2 hari kemudian untuk memotong besi rel kereta. Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekitar pukul 11.00, mereka kembali bertemu di daerah sekitar pemandian air panas. Setelah bertemu, mereka langsung menuju Jalan M.J. Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dekat parit bangsal belakang. Sesampainya di lokasi, mereka melihat satu batang besi rel kereta api yang terletak di samping jalur rel kereta api. Mereka kemudian memotong batangan rel kereta tersebut menjadi 2 bagian. Surya kemudian memanggil becak dan mengangkut 2 batang besi itu ke rumah Christoph Munte. Setibanya di rumah Munte, mereka langsung menurunkan besi rel tersebut dan menjualnya kepada Christoph Munte. Masing-masing mendapatkan Rp50.000 dari hasil penjualan tersebut. Pada tanggal 25 September 2021, Surya dan Syarif kembali melakukan hal yang sama, memotong besi rel. Aslinya batangan rel kereta api yang berada di samping rel yang fungsional itu adalah rel cadangan. Kali ini aksi mereka berlokasi di Jalan Sofyan Zakaria LK2, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Kali ini yang memotong besi rel bukan hanya Syarif dan Surya. Turut dalam pencurian itu Erpin dan Komando Tarigan. Hingga pukul 18.00, aksi mereka berempat berhasil mengumpulkan 8 batang besi rel. Panjang masing-masing batangan sekitar 1,5 meter. Erpin kemudian meminta izin untuk meninggalkan lokasi, mengambil mobil ke rumah Christoph. Selang setengah jam, Erpin datang bersama Juni Julputra alias Puput dengan mengendarai mobil Toyota Kijang. Mereka kemudian bersama-sama memasukkan ke-8 batang besi rel itu ke dalam mobil. 8 batang besi rel itu kemudian dibawa ke rumah Christoph yang berada di Jalan Tengku Hasim LK1, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Setibanya di rumah Christoph, batangan besi itu diturunkan dan besi itu dihargai Rp450.000. Pada tanggal 25 September 2021, juga sekitar pukul 8.00, Sutresno dan Herwandi didatangi oleh Christoph Munte. Ia menawari pekerjaan mencari besi dan akan dibayar Rp2.000 per kilogram. Bahkan, Christoph Munte juga memodali mereka Rp50.000 untuk membeli mata gergaji besi.
Keesokan harinya, Syarif, Surya, dan Erpan kembali ke Jalan Sofyan Zakaria untuk memotong besi rel kereta. Saat tiba di lokasi sudah ada Sutresno dan Herwandi yang sedang memotong besi rel kereta. Selang berapa lama, datanglah Kiki dan Taufik yang juga langsung memotong besi rel kereta. Jadilah aksi memotong rel kereta itu ada 3 kelompok dengan 3 titik yang berbeda dalam satu area yang sama. Tak lama juga datang komando Tarigan yang bergabung ke kelompok Surya, Syarif, Erpan. Hari itu, kelompok Surya, Syarif, Erpan dan komando menghasilkan 9 potongan besi rel kereta, sedangkan kelompok Sutresno Herwandi mendapatkan 8 batang besi rel kereta dan kelompok Kiki Taufik mendapat 4 batang besi rel kereta. Total semuanya ada 21 batang besi rel kereta yang rata-rata berukuran 1,5 meter. Sekitar pukul 20.00, Herwandi alias Usup ke rumah Christoph Munte mengabarkan soal pencapaian menggergaji besi rel hari itu. Christoph kemudian menghubungi Puput melalui sambungan handphone. Christoph Munte mengatakan, "Put, angkat besi rel kereta api di Jalan Sofyan Zakaria, Kota Tebing Tinggi." Kemudian dijawab Puput, "Belum bisa bang, masih di luar, nanti jam 9 aku ke sana." Begitu jawaban Puput. Pada pukul 9 malam, Puput kemudian menelepon Nasir alias Ujang untuk menjemputnya di rumah. Nasir dan Ujang lalu ke rumah Christoph Munte dan langsung membawa mobil Kijang Grand berwarna hijau lumut milik Christoph Munte yang kuncinya sudah tergantung di dinding gudang dan menuju ke Jalan Sofyan Zakaria untuk mengangkut besi. Sesampainya di lokasi, Puput dan Ujang melihat beberapa orang yang sudah menunggu. Mereka kemudian memasukkan 21 batang besi rel itu ke dalam mobil. Lalu mereka ikut menaiki mobil itu. Sementara Kiki dan Taufik menggunakan sepeda motor. Baru sekitar 100 meter perjalanan menuju rumah Christoph, mobil itu dihentikan oleh beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman. Setelah polisi memeriksa barang bawaan mereka dan menduga ada indikasi pidana, mereka kemudian digiring polisi ke Polres Tebing Tinggi. Kiki dan Taufik kabur menggunakan sepeda motor. Begitupun dengan Christoph Munte. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 2 Oktober 2021, Munte menghilang dan dinyatakan masuk daftar pencarian orang alias DPO. 3 tahun menghilang, Munte tiba-tiba muncul sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Tebing Tinggi dari Partai Perindo. Munte mendapatkan nomor urut 1 dengan daerah pemilihan Tebing Tinggi 2, mewakili Kecamatan Padang Hulu dan Kecamatan Bajenis. Polres Tebing Tinggi yang mengetahui kemunculan Christoph Munte tak menangkapnya atau memproses hukum pelanggaran pidana yang telah Munte lakukan. Polisi berdalih bahwa berdasarkan telegram Kapolri nomor 1160 tahun 2023 menyatakan bahwa proses hukum terhadap peserta pemilu ditunda hingga pemilu selesai digelar. Pada pemilihan legislatif 2024, Christoph Munte akhirnya terpilih sebagai wakil rakyat. Polemik pun muncul. Kok bisa seorang tersangka yang dinyatakan DPO bisa mendapatkan SKCK dan mendaftar di KPU untuk mengikuti pemilu legislatif? Pada tanggal 4 Februari 2025, Kapolres Tebing Tinggi dan jajarannya pun diperiksa Propam. Bagaimana dengan kasus Christoph yang diduga sebagai dalang dan penadah pencurian besi rel kereta? Pada tanggal 7 Februari 2025, Christoph dipanggil Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, Christoph tidak hadir. Christoph akhirnya memenuhi panggilan penyidik dan diperiksa pada hari Senin 17 Februari 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Setelah pemeriksaan itu, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Sahri Sebayang kepada media mengatakan bahwa setelah berkas lengkap, penyidik kemudian mengirimkan berkas perkara Christoph ke Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan sedang menunggu petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum JPU.
Christoph boleh saja mempunyai kemampuan untuk menstop pemeriksaan dan menghilang dari pantauan penyidik. Meski disebut menghilang sebelum pilek, beberapa saksi mata melihatnya masih berkeliaran. Bahkan pada tahun 2023, sempat muncul menyatakan diri masuk Partai Hanura. Namun kejahatan tetaplah kejahatan. Ia tidak akan sepenuhnya mampu menstop sebuah proses keadilan. Jika tidak di dunia, engkau akan diadili di akhirat.